Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan salah satu metode dasar yang saya gunakan dalam skripsi saya, yaitu Multiple Linear Regression atau MLR. Metode ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara konsentrasi PM10 sebagai variabel terikat dengan faktor meteorologi sebagai variabel bebas. Eh, Berbeda dengan exponential smoothing, MLR ini tidak bekerja berdasarkan urutan waktu, tetapi berdasarkan hubungan matematis antar variabel. Sehingga untuk mencari nilai Y, di sini untuk mencari nilai Y atau output prediksi pada waktu tertentu, misalnya di hari ke-N, maka variabel-variabel lain di hari ke-N perlu diketahui terlebih dahulu. Agar perhitungan koefisien regresi dapat dilakukan dengan baik, maka jumlah datanya harus memadai, sehingga koefisien regresi dapat dihitung dan model memiliki kesempatan untuk mempelajari keadaan di hari kemarin. Nah, eh, secara matematis, persamaan multiple linear regression dapat dituliskan sebagai berikut. Persamaan regresi linear berganda ya, atau MLR, dinyatakan sebagai Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1, ditambah beta 2 dikali X2, ditambah B3 dikali X3, ditambah beta 4 dikali X4, ditambah error. Posisi data saya dalam persamaan ini adalah Y di sini merupakan variabel terikat atau output yang ingin diprediksi, yaitu PM10. Dan X1 di sini adalah input udara, misalkan, input suhu udara, misalkan, dan X2 ini adalah kelembapan udara, misalkan, dan yang ketiga kecepatan angin, keempat curah hujan. Nah, untuk beta 0 merupakan konstanta atau intercept. Secara sederhana, beta 0 ini merupakan nilai awal PM10 ketika seluruh variabel cuaca dianggap 0 atau titik awalnya. Beta 1 hingga beta 4, beta 1 hingga beta 4 merupakan koefisien regresi. Artinya, beta 1 hingga beta 4 menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing faktor cuaca di dalam PM10. Nah, koefisien beta ini bisa dihitung menggunakan metode kuadrat terkecil dengan rumus beta sama dengan inverse dari X transpose dikali X, kemudian dikalikan dengan X transpose dan Y. Oh ya. Nah, sebagai contoh, digunakan data harian PM10 dan faktor meteorologi sebagai berikut. Kita mempunyai 5 dataset lengkap meliputi PM10 dan faktor meteorologi hingga hari ke-5. Dan ingin memprediksi di hari ke-6. Nah, di sini saya menggunakan 5 dataset agar sebanding. 5 dataset agar sebanding dengan jumlah variabel X. Nah, perlu diingat bahwa MLR tidak bisa memprediksi Y apabila variabel X-nya tidak diketahui. Nah, rumus di awal tadi dapat dituliskan hasil prediksi PM10 di hari ke-6 sama dengan beta 0 ditambah hasil kali B1 dengan nilai suhu di hari ke-6 ditambah hasil kali beta 2 dengan kelembapan di hari ke-6 ditambah beta 3 dikali kecepatan angin di hari ke-6 ditambah hasil kali beta 4 dengan curah hujan di hari ke-6. Dengan 5 data ini terbentuk 5 persamaan untuk mencari 5 koefisien regresi. Misalkan di hari pertama 45 ini didapat dari Y di sini. PM10 di hari pertama sama dengan beta 0 ditambah 30 dikali beta 1 ditambah 75 dikali beta 2 ditambah 6 dikali beta 3 ditambah 0 dikali beta 4. Sudah masuk di sini, masukkan ini ke sini. Begitu seterusnya hingga hari ke-5. Dengan ini kita mendapatkan matriks X yang berisi ini. Ini urut ya dari suhu hingga curah hujan.
Kemudian kita mendapat vektor Y yang berisi PM10 dari hari ke-1 hingga hari ke-4. Oke, selanjutnya kita akan menghitung beta 0, beta 1, beta 2, beta 3 menggunakan rumus yang sudah kita jelaskan di awal tadi, yaitu koefisien regresi diperoleh dengan metode kuadrat terkecil, yaitu mengalihkan inverse dari X transpose dikali X dengan X transpose dikali Y. Langkahnya cukup panjang, yaitu langkah pertama adalah menghitung X transpose, kemudian dihitung X transpose dikali X, hasilnya berupa matriks 5 kali 5. Selanjutnya dicari inverse dari X transpose dikali X, setelah itu dihitung X transpose dikali Y, terakhir hasil inverse dikalikan dengan X transpose Y untuk memperoleh nilai beta. Setelah perhitungan matriks diperoleh, dibulatkan di mana beta 0 adalah minus 120, beta 1 2,1, beta 2 0,4, beta 3 minus 1,3, beta 4 minus 2,0. Oh ya, di sini ada nilai negatif dan positif ya. Jika nilai beta itu positif, maka kenaikan faktor cuaca tersebut cenderung meningkatkan PM10. Nah, sebaliknya, jika bernilai negatif, maka kenaikan faktor cuaca tersebut cenderung menurunkan PM10. Setelah nilai beta diperoleh, prediksi PM10 pada hari ke-6 dilakukan dengan mensubstitusikan data faktor meteorologi hari ke-6 ke dalam persamaan regresi, sehingga didapat hasil PM10 di hari ke-6 menggunakan metode MLR ini adalah 46. Intinya, koefisien regresi diperoleh dengan metode kuadrat terkecil menggunakan formulasi matriks. Setelah koefisiennya diperoleh, nilai PM10 hari berikutnya dihitung dengan mensubstitusikan atau memasukkan data meteorologi ke dalam persamaan regresi. Oleh karena itu, prediksi PM10 dengan regresi linear berganda hanya dapat dilakukan jika data faktor meteorologi pada hari yang diprediksi tersedia. Karena MLR tidak bekerja berdasarkan runtutan waktu, tapi berdasarkan hubungan matematis antar variabel. MLR itu juga kan artinya regresi linear berganda. Jadi artinya regresi sendiri adalah cara untuk melihat bagaimana suatu nilai itu dipengaruhi oleh nilai-nilai lainnya. Dan linear adalah hubungan antar variabel. Linear ini adalah hubungan antar variabel dianggap lurus dan searah. Sehingga disebut linear itu karena hubungan yang dibentuk itu diasumsikan oleh garis lurus. Dan multiple atau berganda karena PM10 ini dipengaruhi lebih dari satu faktor. Sekian penjelasan saya tentang multiple linear regression ini. Jika terdapat salah penjelasan, mohon dikoreksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode lainnya di video terpisah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.